Buya, bagaimana caranya menjaga hafalan? Waduh, keren pertanyaannya nih. Bagaimana caranya menjaga hafalan? Baik, yang pertama, fahmul jaza. Yang pertama, fahmul jaza. Apa Buya fahmul jaza itu? Seseorang yang ingin hafalannya terjaga harus paham pahala orang yang hafal Quran. Itu gelarnya itu ahlullah, keluarga Allah. Sok Buya mau nanya ke teteh semua. Ahwat seneng nggak kalau misalkan di antara ahwat ada saudara gubernur kita yang kemarin misalkan Kang Ridwan Kamil? Seneng nggak? Seneng. Aku ini sebetulnya Buya keluarga Pak Ridwan Kamil. Oh, kata Buya, Pak Ridwan Kamil gubernur? Iya Buya. Alhamdulillah, kata Buya. Punya saudara yang soleh, pemimpin yang adil, yang bisa membangun Jawa Barat, kata Buya, yang tidak terdengar korupsinya. Selamat, gitu kan. Iwan tidak mau kalah. Ngacung Buya, sebetulnya aku ini saudara Jokowi Buya. Oh betul, gimana saudaranya? Gini Buya saudaranya, gini Buya. Oh ya betul saudara. Selamat, kata Buya. Jokowi itu presiden yang hebat, bisa membangun berapa banyak jembatan, bendungan, pokoknya jalan-jalan bagus. Kemudian bisa memindahkan ibu kota yang dulu direncanakan oleh Soeharto gagal, seluruh presiden gagal. Cuma Jokowi yang bisa memindahkan ke IKN, hebat. Senang Buya melihat atau ketemu dengan saudara Jokowi, apalagi dia bangga. Itu baru raja Indonesia. Ini ahlullah, keluarga Allah, yang menciptakan Jokowi, menciptakan Ridwan Kamil, menciptakan nabi-nabi, menciptakan Zulkarnain yang tadi kata Buya gagal. Masa kita bangga? Kita termasuk ahlullah dan nanti akan dipasangkan mahkota agung. Orang-orang yang hafal Quran itu dipasangkan mahkota di kepalanya. Orang pada tahu, ya pantas dia duluan masuk surga dong. Kita ini kan sudah hafal lupa lagi. Aduh ya Allah, mau aku ke dunia lagi belajar dengan Buya hafal Quran. Nih, dunia sudah nggak ada. Ahlullah, keluarga Allah. Allah ya Rabbi ya Karim. Senang dong. Ya, fahmul jaza. Harus paham itu dulu. Ingin kalian keluarga Allah? Jaga hafalan. Itu yang sudah paham itu ya. Yang keduanya, tazkurul khati'ati. Tazkurul khati'ah. Tazkurul khati'ah. Apa Buya tazkurul khati'ah itu? Sadar, ingat akan dosa kalau kita lupa hafalan yang sudah hafal. Tazkurul khati'ah, ingat akan dosa. Bagaimana sabda Rasul, barang siapa yang sudah hafal suatu surat dalam Al-Quran kemudian lupa, itu nanti harus mempertanggungjawabkan di hadapan Allah. Itu termasuk dosa kalian. Loh, coba itu. Yang pernah hafal, kita lupa lagi. Gini santri, logikanya. Ada orang pernah ketemu dengan kita. Pernah satu pesantren dengan kita. Pernah satu sekolah dengan kita. Tiba-tiba pas di jalan ketemu, terus kata teman kita tuh, ini aku, siapa ya? Aku lupa lagi. Oh, dia sakitnya. Dia langsung membelakangi kita dan lari. Dia sudah lupa, padahal teman dekat. Quran yang pernah dekat dengan kita, yang pernah kita hafal, diulang-ulang apalagi mau dites oleh Buya. Sekarang lupa, dia sakit hatinya. Kok tega ke aku? Padahal ini akan menyertai dia nanti ke akhirat. Amal-amal soleh lah. Temannya, orang tuanya, suaminya, adiknya, orang kakaknya, putranya. Lepas. Quran yang akan menerangi di alam barzakh.
dilupakan oleh kita. Tazkurul khati'ah. Makanya Buya selalu membaca yang panjang-panjang itu bukan gagayaan. Buya takut jangankan satu surat, satu ayat pun, satu huruf pun. Karena Quran ini kan sudah di mizan huruf-hurufnya. Gak bisa kurang dan gak bisa lebih. Hurufnya di mizan nih. Mizanul Quran. Maka jangan lupa itu. Buya ingat. Pelihara. Tazkurul khati'ah. Merinding berpenuh kita. Astagfirullahaladzim. Kok kenapa ya aku ini? Dengan kehidupan nih. Nah, banyak beristighfar. Selalu Quran itu dibaca lagi. Paling tidak apa yang sudah pernah kita hafal. Ya, coba apa hari lah. Punya teman misalnya di Tangerang dulu ya. Teman mainnya Pak. Pada saat Apollo 11 Pak. Ya lagi Apollo 11 gini ngeleho kemana-mananya orang keletik. Buuk para dogunya. Wah sukunya perpecahan suku teh gini Romeo lagi sekarang gitu ada kerbudak teh geningan susut gitu kerbudak kerbebaturan tepang misalkan di TSM mari mah apa kene pas itu babaturan pas ya nah sahanya ianya sakit nggak Pak sakit dia teman dekat aku sama-sama dulu makan dia sering makan di rumah aku padahal kamu yang sering makan di rumah ibuku nggak tahu udah ayat Quran juga begitu. Ingat itu, ingat. Ingat nih, Buya sudah nyampaikan ke kalian ya. Tazkurul khati'ah. Ingat. Kakak, sayang, tekengin nyarane kasih. Yang ketiga, yang disebut dengan murojaah. Murojaah terbagi tiga nih. 3 tingkatan murojaah itu. Yang pertama takror. Takror. Apa Buya takror? Mengulang-ulang diri kita sendiri tanpa ada orang yang memperhatikan kita. Sendiri aja. Takror namanya. Ya. Takror. Disebut dengan takrorul ula. Takrorul ula. Takrorul ula. Itu yang pertama. Udah ulang-ulang sendiri. Mengulang-ulang dibaca sendiri. Sudah, sendiri aja berusaha, takror ulang. Berikutnya, tahsin. Apa Buya tahsin? Sama-sama dengan teman, silih bandungan, saling memperhatikan. Yang setara hafalannya dengan kita. Sama-sama lah, kamu juz berapa? Aku juz 1. Oh, aku sama. Kalau kamu juz 2, itu bukan tandingan saya misalkan. Tapi antara juz 1 juz 2 masih bisa tahsin. Tapi kalau yang 1 juz 1 yang lainnya dia sudah juz 17 itu sudah tidak nyambung. Artinya jangan tahsin dengan mereka. Kasihan mereka. Tahsin dengan antara juz 2 juz 1 lah, juz 3 masih bisa tahsin. Tingkat berikutnya adalah talaki. Apa Buya talaki? Ya seperti kalian ke Buya menyetorkan setoran kita. Misalkan di sini ada yang sudah hafalannya sampai 8 atau 9 juz. Ada yang baru muqaddam juz pertama, itu talaki namanya. Dan orang yang bertalaki harus 100% percaya kepada yang kita bertalaki kepadanya. Nah, kemudian yang ketiga masih yang ketiga, tapi nyambung dengan yang pertama, takrirun najah. Takrirun najah itu adalah mengulang kesuksesan. Apa Buya? Pakai itu hafalan di sholat sunat, tahiyatul masjid, sholat wudu, ba'diyah terutama, menjadi imam. Itu takrorun najah namanya. Masuk yang ketiga nyambung, bukan yang keempat. Karena dengan yang pertama. Jadi pengulangan melalui sholat. Itu santri. Kalau santri minta nasihat ke Buya, fahmul jaza, tazkurul khati'ah, murojaah, takrorul ula, tahsin, ya, kemudian talaki, wa takrorun najah. Itu terakhir ya. Coba dilakukan seperti itu. Mungkin kalau umur
di bumi takrarul ulana nyalira. Lajeng upami tasin sareng tasin mah sareng Siska sareng Salma ke kabuya talaki. Terus ka dianggap umu dina waktos takrarun najah netepan. Ini untuk semua ya. Tolong dipahami. Nah, Buya sampaikan juga begini. Santri. Sebetulnya talaki kalian ke Buya itu sangat-sangat minim. Paham kan kalian? Ulul Albab di sini bukan sekolah tahfidz, pesantren tahfidz, di mana banyak pelajaran dipersiapkan. Tahfidz itu menjadi bagian daripada pelajaran di Ulul Albab. Namun, meskipun demikian, kita harus mencari makhraj, jalan keluar. Jalan keluar dari apa? Makhrajul masail dari permasalahan ini. Nah, gini caranya, dengar. Buya kasih solusi ke kalian. Aduh, kata Buya, kata masing-masing ya. Ambilalah Ayandi contohnya. Aduh, kata Ayandi, aku di Jerman, sebetulnya pas ke Jerman itu aku ini paling tidaklah bisa 10 juz atau 5 juz atau 7 juz kata A. Tapi kondisi Buya jarang ngetes aku. Misalkan ya, langsung membawa makhraj, aku harus cari jalan keluar. Aku, kata A, akan mencari teman aku yang hafalannya banyak. Ya mungkin yang hafalan banyak di sini itu Ridho mungkin. Ya, Ridho mungkin. Langsung A bilang ke Ridho, Rid, aku tasinnya ke kamu, tasin ya. A itu mengejar target, misalkan maaf ya, dia sampaikan, wah sehari sain. Aduh, kata Yandi, berat juga ya, harus ada konten, tugas dari Buya dan sebagainya. Udah, Yandi putuskan seminggu itu 4 ain. Tasin lah AA ke Ridho. Mulai Buya sudah tidak mengetes Yandi 3 minggu. Kalau dengan sistem yang lama, kita ini kan kebanyakan cari aman. Pas tidak dites, tidak tahfidz, alhamdulillah. Buya enggak ngetes aku, dipegang aja yang 1 ain. Enggak pernah kita nambah. Sudah tes ke Buya, langsung menghafal yang baru untuk dites. Itu gaya lama dan itu tidak mungkin terkejar oleh usia kita yang pendek ini. Kembali ke cara yang baru, yang disebut dengan makhrajul masail, ya, jalan keluar dari permasalahan ini. Setelah Ayandi seminggu 4 ain ke Ridho. Catat Rid, kata Ayandi. Ayandi sudah setor ya, 12 ain kan? Selama 3 minggu Buya nggak ngetes ke Buya. Pada saat pengetesan, sudah 3 minggu tidak ngetes. Yandi, kata Buya. Terus ke depan Ayandi langsung bilang gini, Buya, aku sudah nama 12 ain Buya. Yang betul lah, siapa? Tasin atau talaki? Aku tasin Buya ke Ridho. Panggil Ridhonya, betul. Langsung Buya. AA di sini di checklist 12 ain. Itu makhrajul masail bagi kalian. Maka muncul EGP, emangnya gue pikirin Buya mau ngetes atau tidak? Wah, saya nggak tergantung Buya. Saya kepada Allah. Saya ingin hafal Quran. Supaya Quran menemani saya nanti di alam barzah. Saya ingin mendapatkan mahkota nanti. Orang lihat, alhamdulillah. Dan saya ingin menjadi ahlullah keluarga Allah. Jadi sudah tidak ada artinya di tes ke depan itu. Kalian pas lihat ke depan itu memang sudah setoran. Ailsa misalkan begitu. Mungkin tahsin ke Amel. Ailsa mampu seminggu 7 ain bisa, Ailsa bisa. Sudah tidak 3 minggu Buya tidak ngetes Ailsa, setorkan. Berarti 21 ain teteh. Ailsa kata Buya ke depan, Buya, saya sudah 21 ain. Siapa saksinya? Tahsin ke siapa? Langsung. Yang menjadikan kita maju, kita pesat, kita sendiri. Coba buka dalam TikTok Buya. Yang berkenaan tentang yang kreativitas Buya. Yang menjadikan kita bisa maju itu, yang pertama orang-orang yang membantu kita sukses. Yang pertama
diri kita. Kedua, baginda Rasul. Ketiga adalah orang tua. Keempat adalah suami, garis miring istri. Berikutnya anak, teman, yaitu anak yang meyakinkan kita bisa maju. Teman sejati, sahabat, sama-sama kita seperjuangan. Guru. Jadi diri kita, baginda Rasul, guru kita, orang tua kita, kemudian istri garis miring suami, turunan kita, ya, anak cucu kita, itu kadang-kadang jadi penghambat keberhasilan. Yang terakhir adalah teman sejati. Ya diri kita dulu. Ini kadang-kadang santri terkungkung dengan aturan yang kadang-kadang mengkungkung. Sain we mesti lu minggu teh sain kene we. Mun sabulan beuh tengah teh sain kene we. Pertanyaan Buya, ka mana wae jang? Naon wae jang maneh sabulan teh angan-angan saja mungkin kalian itu. Atau berbicara atau berperilaku yang tidak manfaat, istighfar kata Buya. Sok, buka itu. Permasalahan yang mengkungkung, makhrajal masail. Jalan keluarnya kita dibaca itu. Hingga pas ke Buya itu, Buya jarang ngetes akhirnya. Tinggal nyatat. Kali-kali Buya ngetes, kali-kali. Wah, kalian cepat itu bisa hafal Quran. Nih Buya menghimbau ke yang masih juz'ama. Masa sudah SMP masih juz'ama? Tuh kakak juga sudah rengse. Mau kodam dia. Nanti pengetesan Al-Baqarah, kakak tuh. Ini yang SMP, apalagi SMA masih juz'ama. Ya, tapi Buya menyadari kalian kan baru kedatang ke pesantren, gak usah malu. Kejar dan setoran ke. Nah, kalau seperti Rahma ya kayak, kemudian Esmi misalkan gitu ya, Gina ya Rere. Kalau ke Teh Elsa itu talaki namanya. Talaki. Dan kalaupun mau tahsin kepada orang yang bisa dipercaya, tidak bisa misalkan contoh Amar misal. Amar dengan siapa talaki misalkan ya. Saya misalkan talaki misalkan dengan Ridwan misalkan, nggak akan diterima oleh yang bisa dipercaya. Amar misalkan dengan Ayandi, Anang misalkan talakinya ke siapa gitu. Gak bisa Anang talaki ke Ridwan misalkan, ke Ramdan maksud Buya. Ya. Jadi kembali yang bisa dipercaya. Dan kalau memang tidak hafal, ya misalkan Ridho ya suka menerima talaki dari teman, udah saja misalnya yang jujama untuk apa? Coba bisa cek Ridho teh. Udah saya tanggung jawab dunia akhirat makanya di surat misalkan Rid luluskan atuh saya teh kan surat Al-Lail teh hese pisan eta Al-Lail aduh ieu dina ieu bibir abdi teh hese Al-Lail luluskan atuh tong tiasa disogok Rid engke aya ada uang Rid 20.000 ieu wah ada Rasi Wong Murtasibin narna saksi palsu kata Ridho pokoknya saya mah enggak yang hafal mah geus gitu, ya, harus jujur kedua-dua. Aduh Buya senang pisan. Kalau itu sudah menjadi akhlak santriwati, santriwan Buya. Karena selama ini kan pas Buya ngetes sudah lama, jadi tes 2 bulan, sain jeung sain. Da cari aman teh alhamdulillah Buya ngetes. Alhamdulillah urang teh dites di satu sisi, di sisi lain innalillahi urang podo nama-nama hafalan apa gitu jadi katipu apan ku waktunya. Nah, coba. Buya ingin ada perubahan. Untung ada yang nanya nih.